Wih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Silahkan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sedang sakit walaupun sedang sekolah? Ada yang flu, batuk? Oke, sudah minum obat? Ya. Bapak kemarin juga flu dan batuk. Flu itu kalau hidung kita sering ingusan gara-gara minum es, gara-gara suka berjemur, main di tengah lapangan. Nah, kemudian terlalu banyak menghirup polusi udara yang kurang sehat. Nah, itu bisa menimbulkan flu. Minum es juga. Siapa yang suka minum es? Hati-hati. Minum es juga dapat menimbulkan flu. Minum yang manis-manis, makan yang manis-manis juga dapat menimbulkan batuk. Sehingga wajar apabila flu dan batuk ada di tubuh kita. Tidak heran, semua itu karena makanan dan minuman. Boleh juga cuaca. Baik, Bapak doakan untuk kita semua semoga kembali disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang penting minum obat, jaga kesehatan. Makanya Bapak biasa melarang ketika Bapak piket, mereka izin, Pak mau belanja keluar sekolah, silakan. Tapi tidak boleh beli es, tidak boleh beli. Nah itu, karena mereka beli es itu, minuman es itu pasti yang ada rasanya. Nah minuman yang banyak rasanya itu banyak mengandung pengawet dan lain-lain. Itu dapat menimbulkan penyakit. Apa susahnya membawa air minum seperti Alisa itu. Dan juga uangnya alhamdulillah bisa ditabung. Betul? Oke. Baik. Seperti ada suara. Oh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa datang cepat? Abah lambat mengantar. Gara-gara Abah mandinya lawas. Oh berarti mode mandinya seperti Abah mode mandi. Ambil sabun. Ambil sampo. Laki-laki itu jangan mandi terlalu lama, cukup perempuan saja. Nah, kalau laki itu siram, kemudian ambil sabun secukupnya, oleskan ke seluruh tubuh, sirami lagi, basahi, ratakan seluruh air ke anggota tubuh, selesai. Jangan kayak orang mau tidur di WC terlalu lama sampai 10 menit bahkan lebih. Oke, silakan masuk. Siapa yang belum giliran membaca doa, silakan. 1 sampai 2 orang. Ya, Rima, silakan maju. Rima, siapa lagi yang mau membantu? Maju Rima, silakan. Tambahkan lagi. Biasa kita pakai lagu. Bapak hubungkan dulu. Kepada Rima dipersilahkan maju dulu ke depan. Angkat tangan yang belum. Nah ya, oke, Davita maju. Nanti berarti Repandi sama Fajrul. Silakan Davita sama Rima.
Kalian ajak dulu teman-teman untuk bersiap-siap membaca doa. Tapi jangan baca doa dulu karena kita ada beberapa lagu sebelum itu. Caranya, contohnya teman-teman, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Atau terserah bagaimana kalian mengajak mereka. Oke, siap. Menggapai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Tangan diputar, gulung-gulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kiri, atas, bawah, siap satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat mengarah tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan menjadi 10, ku siap berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila wa lisanan dzakira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Yusuf, silakan kembali. Kembali dulu. Jangan masuk kayak ayam. Bedakan manusia dengan ayam ya. Coba praktekkan diri kamu sebagai manusia yang beradab, Yusuf. Mana salam kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Pak? Pak, apakah saya boleh masuk? Saya pikir dulu. Masuk atau tidak? Oke, kamu harus jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa kamu datang terlambat? Coba sebutkan dan jelaskan alasannya. Karena bangun jam berapa tadi? Jam 5. Terus sarapan jam berapa sarapannya?
jam 6. Sarapannya jam 6. Nah, itu terlalu terlalu kesiangan kalau jam 6. Kenapa? Karena kita masuk jam 6.30 sudah persiapan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kalau bisa makan itu setelah kamu bangun jam 5, mandi kurang lebih selesai sampai jam 5.30, itu sudah persiapan untuk sarapan supaya kamu tidak terbiasa terlambat. Dulu ada orang yang sama seperti Yusuf ini, jarak rumahnya ke sekolah mungkin bisa sampai 15-20 menit, 15 menit atau sampai 20 menit bahkan lebih. Namun alhamdulillah dia itu lebih banyak datang cepat daripada datang terlambat, dan ceritanya itu selalu terkenang sampai sekarang. Jadi Bapak mau Yusuf beserta dengan saudara kamu yang berada di kelas rendah atau kelas tinggi itu juga memiliki cerita yang sama. Itu Yusuf sama Ibrahim sama adiknya biasa dulu ketika berangkat sekolah selalu datangnya cepat, padahal jarak rumahnya ke sekolah itu jauh. Hebat atau tidak? Hebat atau tidak ketika jarak rumah kita itu jauh dengan sekolah namun kita datangnya cepat? Hebat atau tidak? Nah, itu maunya Sob. Bagaimana caranya Sob? Kalau kamu sudah bangun cepat, baik jam 4 ketika melaksanakan sholat subuh, kemudian mandi jam 5, nah kasih tahu orang tua kamu, ayah, ibu, tolong jangan terlalu lambat mengantar kami ke sekolah. Kemudian kamu kasih tahu juga adik kamu, kakak kamu, supaya bersiap-siapnya lebih cepat lagi. Karena kenapa? Kalau kita terbiasa terlambat, nanti akan ada nilai atau catatan khusus untuk diri kita yang perlu diperbaiki. Nilai mata pelajaran di sekolah 100 misalnya, tapi gara-gara terlambat terpaksa dikurangi sedikit. Nah, oleh karena itu Bapak tidak menghendaki hal seperti itu terjadi. Mudah-mudahan Yusuf bisa lebih cepat lagi. Oke? Sekarang kamu baca doa di dalam. Oke, sini. Tasnya tetap di punggung. Mari kita hiburan sambil melihat Yusuf membaca doa. Hafal Sob? Nah, coba gerakan tangan kamu, ikutin Bapak. Ya, siap tangannya. Tangan 2. Duduk. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar, dengar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap silakan Sob. Ya. Doa sebelum belajar. Masya Allah, seperti Riko. Kayak Riko di YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Tepuk tangan untuk Yusuf. Silakan duduk, Chef. Bagus tidak mendengar Yusuf membaca doa? Bagus tidak, Dimas? Bagus tidak? Nah, menurut Bapak bagus. Menurut kalian? Bagus. Nah, hendaknya juga kalian seperti itu. Kan sudah banyak Bapak berikan pembelajaran melalui referensi buku, YouTube, ataupun secara langsung dengan irama ros. Dengan irama ros. Itu irama ros namanya. Datar, naik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama. Amin. Kita dengarkan lagi. Kemudian ikuti. Rabbi zidni ilman nafi'a. Warzuqni fahman kamila. Walisanan dzakira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bagus tidak? Nah, semoga kalian selama sekolah di sekolah dasar Islam Terpadu Baitur Rahman ini dapat mengingat itu dan mengamalkannya di sepanjang waktu. Amin ya rabbal amin. Oke. Silakan tulis dulu keterangan tanggal hari ini beserta harinya sudah. Oke, baik. Kita absen dulu. Yang tidak turun hari ini di samping Safa itu siapa? Jasmine. Ada yang tahu Jasmine kenapa tidak turun? Muzadi, Akram. Tadi mereka izin dan ada yang sakit. Jasmine? Yang sakit. Oke, kita doakan yang sakit itu semoga sembuh.
4 yang izin. Ada yang mau membayar SPP? Tidak ada. Ya, sama-sama. Repandi Yusuf Ainun ada. Siapa? Sebelah siapa itu siapa? Jasmine. Sebelah Ainun Akram. Sebelah Dapita Nazir. Sebelah Fahmi Mujadi. Dimas Alison. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan bersama-sama menjelaskan macam-macam. Oke. Coba Lutfi bacakan. Menjelaskan macam-macam norma. Oke. Tujuan pembelajaran begitu. Tujuan pembelajaran menjelaskan macam-macam norma. Oke. Tujuan pembelajaran menjelaskan macam-macam norma. Norma kemarin, ada yang masih ingat pengertiannya apa? Norma itu, kata normanya itu artinya apa? Aturan. Betul, aturan. Aturan yang berisikan tentang perintah dan larangan. Seperti contohnya, kita lihat di sini. Coba baca sama-sama. Buang sampah pada tempatnya. Ini aturan atau bukan? Aturan. Aturannya perintah atau larangan? Buang sampah pada tempatnya. Berarti perintah. Tidak mungkin kita dilarang. Masa jangan buang sampah pada tempatnya. Buang saja di bawah laci Alisa ini. Tidak mungkin. Apalagi coba. Nih, kita baca yang di sini. Sebelah kirinya. Piket kelas. Aturan perintah atau larangan? Perintah. Ini apa yang robek? Berdoa. Nah, itu aturan juga atau boleh dikatakan adab sebelum belajar. Ada yang merah nih di pintu. Apa bacaannya? Sepatu atau sendal harap dilepas. Nah, ini semua adalah norma. Berarti kalian menemui norma di mana saja? Di sekolah. Di mana lagi? Di rumah. Aturan di rumah apa Bapak mau tahu? Aturan kalian di rumah biasanya? Dilarang main HP. Tapi ketika apa
Ya jangan lama-lama. Oke, betul. Apalagi yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Ainun, kalau di rumah diperintahkan ngapain? Sama dilarang ngapain oleh orang tuanya? Biasanya disuruh Setiap habis makan cuci piring. Anaknya hebat. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Kenapa Bapak tepuk tangan? Masih jarang kita temui kalian kalau habis makan nyuci piring sendiri. Coba angkat tangan yang habis makan nyuci piring sendiri. Alhamdulillah setengah. Bahkan kurang tahu kan? Ya, oh berarti kalau tidak disuruh nggak nyuci. Waduh. Seharusnya kamu harus lebih hebat. Jangan hanya disuruh, itu hanya sebagai pembiasaan. Setelah orang tua kalian diam tidak nyuruh lagi, berarti itu sudah mengajarkan kalian arti kata mandiri. Mandi sendiri, ya mandi saja sendiri. Artinya mandiri itu tidak perlu lagi disuruh, sudah bisa. Masa mencuci piring setelah makan langsung taruh di dapur lalu tinggalkan saja tidur? Ya cucilah bentar Alisa, cuman satu piring, walaupun piring yang lain tidak ikut dicuci. Nah setidaknya kita mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Masa kita makan sudah dibuatkan orang tua, piring sudah dibelikan, walaupun ada pembantu, tetap kita kalau bisa mencuci piring sendiri itu lebih baik. Berarti kita sudah belajar bagaimana menjadi orang yang mandiri. Mantap. Apalagi aturan di rumah kalian? Aku pengen tahu. Alif, apa aturan di rumah yang ada perintah atau larangannya? Aska, Yusuf, Nabil, Lutfi, Repandi. Repandi kenapa Rep? Aturan di rumah orang tuanya bilang ngapain? Main HP jangan terlalu malam. Betul. Nah itu banyak sekali aturan yang seperti itu. Apa fungsi aturan? Apa manfaat aturan? Biar hidup kita teratur. Kalau tidak teratur ya sembarang. Bagus tidak orang tua melarang kita jangan main HP terlalu lama? Bagus. Bukan melarang main HP, tapi waktunya itu yang jangan sampai berlebih. Karena kita mengetahui pada usia anak-anak seperti kalian ini, kalau membuka HP, kemungkinan banyak yang dibuka tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Ya scroll, lihat TikTok, lihat YouTube, main game, main FF, main Mobile Legend, Roblox, Baby Bass, Baby Cumi. Itu makanan Baby Cumi. Tuh kan kalian taunya yang permainan. Coba yang tentang ilmu pengetahuan. Kasih tahu Bapak apa yang kalian cari di HP, di handphone kalian yang berkaitan dengan pembelajaran apa saja. Misal contoh, saya pas suka nonton cara memasak. Wah itu ilmu. Saya suka menonton cara orang bikin pesawat. Wah hebat itu. Tentang sejarah. Sejarah apa yang kamu pernah ingat? Perang Dunia II. Bagus. Boleh. Nah, itu lebih positif daripada kalian main HP, buka TikTok yang berlebihan, kemudian nonton Bapak. Nonton Bapak tidak apa-apa kan, Bapak tidak terlalu lama. Kemudian apa tadi? Main game. Bolehlah main game, bolehlah buka TikTok, tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama takutnya kalian akan dipengaruhi dengan sesuatu yang tidak baik. Paham Tom? Banyak ternyata norma itu. Ada di sekolah, ada di rumah, ada di pengajian, betul? Di pengajian aturannya apa? Di masjid, di pengajian piket. Apa lagi di pengajian? Di masjid apa aturannya? Sebenarnya di masjid itu bukan dilarang bermain sih.
Tapi seperti ini, dilarang bermain dengan maksud mengganggu orang lain ketika beribadah. Kalau kalian itu bermainnya ya seperti ini misalnya. Nih, misalnya bermain di sini. Dimas. Kita main sweet. Ya, sweet. Tidak apa-apa asal tidak mengganggu. Jangan berlari-lari. Kalau misalnya kita berlari-lari kena tackle orang yang berjamaah langsung sehingga mengganggu, itu yang dilarang. Kalau kalian bermain namun menjaga adab sopan santun, insya Allah di masjid itu tidak apa-apa kalau kalian bermain, tapi tetap melaksanakan ibadah. Banyak sekali peraturan, berarti kalau banyak sekali peraturan pasti banyak juga macam-macam dari aturan tersebut. Nah, satu, aturan atau norma agama. Nah, aturan agama, betul? Oke. Yang kedua, norma. Waalaikumsalam. SPP. Makasih. Muzadi tidak turun Muzadi. Nah, hari Senin kalau Muzadi turun sekolah kasih tahu di laci meja. Yang kedua, norma kesusilaan. Nomor 3, norma kesopanan. Nomor 4, norma hukum. Kesusilaan, agama, kesopanan, dan hukum. Boleh ditulis dulu. Halaman 51, macam-macam norma. Menghargai. Satu, norma agama. Aturan orang yang beragama itu yaitu menghargai kepercayaan orang lain, karena kita ini adalah negara yang beraneka ragam suku, budaya, bahkan agamanya. Jadi tugas kita sebagai sesama manusia harus menghargai kepercayaan orang lain, tidak boleh menjelek-jelekan. Bahkan tidak boleh memaksakan orang lain harus ikut dengan agama kita. Nah, jadi orang itu kalau mau pindah agama harus dengan sukarela, dengan hati yang sukarela tanpa paksaan, betul? Nah, kemudian tugas kita yang beragama juga harus melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar sebagai orang beragama. Salah satu di antaranya kalau kita dikatakan menghargai kepercayaan orang lain, yaitu tadi tidak menjelek-jelek. Kemudian ketika orang lain beribadah tidak mengganggu. Kemudian kalau kita beribadah, cirinya dikatakan beribadah apa saja yang kita lakukan? Ketika kita taat dengan aturan agama, ibadah apa saja yang harus kita lakukan? Salat 5 waktu, lebih keras lagi apa? Puasa, apa lagi?
bayar zakat. Naik haji, bayar zakat bagi yang mampu. Apalagi tugas kita sebagai orang yang beraturan, memiliki aturan agama, apa saja yang kita harus laksanakan sebagai orang yang beragama Islam? Apa dah Pak? Boleh jawab saja, tidak mengapa. Alisa, apa Alisa? Apalagi tugas kita sebagai orang yang beragama Islam? Yang puasa, boleh. Sudah ya, apalagi? Sholat juga, sudah. Tarawih, boleh ya. Bayar zakat bagi yang mampu. Banyak bersedekah. Kemudian juga berzikir, membaca doa dalam setiap kegiatan, bersolawat, itu juga termasuk orang yang menjalankan agamanya dengan baik. Jadi di dalam norma agama, dalam aturan agama, yang penting kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Paham tom? Oke, baik. Berikutnya norma kesusilaan. Kesusilaan itu berkaitan dengan kemasyarakatan. Kalian ketika berteman, apa saja yang kalian lakukan? Yang baik. Bersopan santun. Apa saja lagi selain itu? Apa? Tidak mengejek agama teman. Itu kaitannya dengan norma agama. Maksud Bapak tentang hubungan kalian dengan teman, apa yang kalian lakukan supaya hubungan itu baik? Yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ya jangan bertengkar. Apalagi kalau dia kesusahan, apa yang kita lakukan? Ya, membantu, saling tolong menolong. Apalagi Fahmi? Bermain dengan yang berbeda suku juga tidak apa-apa. Nah, itu juga termasuk kesusilaan. Jadi ketika kita suka menolong orang yang kesusahan, berarti kita telah menerapkan aturan norma kesusilaan. Oke, saling tolong menolong. Tidak hanya dengan teman, orang di lingkungan kita, di sekolah, di rumah, di RT kita, komplek perumahan kita, itu sama, saling menolong. Jika kalian melakukan kesalahan, apa yang kalian lakukan? Meminta maaf. Sama, minta maaf juga. Minta maaf itu secara umum kita mengakui kesalahan kita dan kita memohon maaf agar mereka memberikan kepada kita ampunan atas kesalahan yang kita lakukan. Baik sesama dengan orang yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Nah, orang yang meminta maaf itu adalah orang yang menerapkan norma kesopanan. Orang yang mengucapkan terima kasih itu adalah orang yang menerapkan norma kesopanan. Orang yang ketika bicara kemudian dia tidak memotong pembicaraan orang lain, itu juga norma kesopanan. Oke. Baik. Norma hukum, kira-kira norma hukum ini kegiatan apa yang membuat seseorang itu bisa dihukum? Misalnya dipenjara, didenda uang, mencuri, norma hukum. Tidak mencuri. Nah itu. Kemudian ada lagi berhenti ketika lampu merah.
Yang kemarin. Yang kemarin lampunya oranye. Tuh kan, oranye. Lampu lalu lintasnya merah, oranye, hijau. Tuh yang hati-hati oranye kan? Nah, makanya lebih. Berarti Fahmi sudah membuktikan secara langsung di jalan. Nah, itu oranye. Kemarin ada yang mengatakan kuning. Oranye ternyata. Norma hukum. Apabila kita melanggar aturan hukum seperti misalnya mencuri, maka kita akan dipenjara. Boleh istirahat di situ. Kalau mau ke UKS juga boleh. Kalau mau rebahan di UKS. Kalau mau di meja saja tidak mengapa. Nanti dilanjutkan lagi catatannya. Baik. Lanjut. Berhenti ketika lampu merah. Bila melanggar, maka akan ditilang Pak Polisi. Sakit kepala. Ya. Makanya kita harus menaati aturan jalan ketika lampu hijau. Hati-hati ketika lampu berwarna oranye. Kalau bisa lampu sudah warna oranye itu siap-siap berhenti. Mari kita bernyanyi sejenak. Oke, baik. Atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Pernah menyanyikan lagu ini? Enggak. Dapa pernah? Kapan Dapa? Di rumah? Oh, mantap. Tangan ke atas, ke samping, ke depan. Dari TK juga ada. Ya. Kita coba lagi. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduklah yang manis. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduklah yang manis. Wahai nona manis. Tidak mungkin yang manis itu Lutfi. Oke, Lutfi kan ganteng. Masa manis? Manis itu untuk yang perempuan. Cantik itu untuk yang ayu-ayu. Perempuan yang ayu yang ayu-ayu. Naik beca. Kalau berjalan prok prok prok, apa itu? Aku seorang. Oke, aku seorang kapiten. Coba. Ayo kita bernyanyi riang. Kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau seorang kapiten mempunyai pedang panjang, kalau berjalan aku
kapten ya. Harus pandai baris berbaris. Seorang kapiten mampu kalau berjalan. Aku seorang kapiten mempunyai panjang kalau berjalan. Aku seorang. Oke. Boleh satu lagu, siapa yang mau nyanyi? Relatif, Pak. Ayo, yang cepat. Satu, dua, tiga. Dapa satu. Ratipa satu. Oke. Maju ke depan, boleh. Satu-satu aja. Ada yang mau sama Bapak di sini? Boleh. Sini Ali. Ibu kita Kartini hafal? Ibu kita kan. Oke, coba sini, maju ke depan. Bernyanyi riang. Siapa mau coba? Ada yang mau? Oke, kalau gitu sama-sama. Pakai tepuk boleh coba? Pakai tepuk Lutfi. Terima. Pelan-pelan. Ibu Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, putri bangsa, pendekar kaumnya untuk dekar. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, mantap. Duduk rapi. Oke. Sekarang kita main lomba. Kita main tebak-tebakan per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, tebak-tebak. Siapa yang paling cepat? Dia yang menang kelompoknya. Oke, siap-siap. Bapak beri timer. Tebak-tebakannya mudah. Bapak beri timer 1 menit saja cukup. Oke, setiap kelompok. Jadi seperti ini. Nanti akan Bapak tunjuk kelompoknya, misalnya sebelah sini. Bukan. A, B, C, D. Ketika Bapak tunjuk secara acak, kalian harus menyebutkan satu kata itu bergantian dalam waktu satu orang itu kurang lebih 5 detik. 5 detik. Nah, jadi bila lambat Bapak pindahkan dari sini ke sini, sini ke sini, per kelompok sampai ke belakang. Contoh, sebutkan satu kata dengan awalan huruf A. Nah, sudah. Arab, anak, ayam. Seperti itu. Bebas tapi jangan yang tidak baik, yang aneh-aneh. Oke, siap?
Yang tidak ditunjuk menunggu. Oke. Mulai dari yang di sini. Oh, tidak usah diacak, langsung saja seperti ini. Bebas. Oke. 1 menit. Oke, Dimas. 1 menit dari sekarang. Sebutkan satu kata. Nah, siap-siap kalian. Yang berawalan dengan huruf M. Dimas. M. Gipari. Makan. Mekah. Mekah. Mangga. Mangga. Madu. Madu. Marjan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, kelompok A 5 poin. A 5. B, C, T. Oke, baik. Sebutkan satu kata yang berawalan dengan huruf C. C. Cacing. Cicak. Cangcingcong. Capung. Teh. 1, 2, 3, 4, 5 juga. Tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, siap-siap yang C. C 2 orang. Oke, 2 orang berarti mana lagi? 2 yang tidak bisa jawab. Oh, 4 ya, maaf. Ini 2 orang. Nah, karena mereka 2 orang, maka poin kalian kalau bisa menjawab 1 orang itu bukan 3 berarti 6. Nah, gitu. Karena mereka sedikit orang. Baik. Kelompok A mengungguli masih. Cuman aturannya tetap sama, 5 detik saja. Sebutkan satu kata berawalan dengan huruf P. P. Pensil. Pensil. Iya, tepuk tangan untuk kelompok C. Dalam waktu kurang lebih 3 detik mereka bisa menyelesaikan. Nah, mereka kelompok mana? Kalena sama Paiha. Oke, kita ulang. Oke, biar adil. Hapus deh. 2 aja, 1 orang 2 karena mereka bertiga. Ya, Paiha, siap Paiha. Siap. Cara bermainnya Paiha menyebutkan satu kata dengan awalan huruf yang Bapak telah sebutkan. Misalnya A, berarti ayam. Api dan lain. Siap? Paiha siap? Waktu menjawab hanya 5 detik dan bergantian. Sebutkan satu kata berawalan huruf B. Bayam. Bebek. Tuh, 2, 3, 4. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok C. Padahal tadi udah babi. Hai Paiha, padahal kalau kamu menyebut babi juga tidak apa-apa. Asal tidak dipergunakan untuk yang jelek-jelek. Babi kan hewan. Yang tidak boleh itu mengata-ngatain orang dengan sebutan hewan. Kalau untuk tebak-tebakan tidak apa. Babi. Terserah, bebas. Kalau hanya Bapak kasih kalian negara, mungkin kalian berpikir lama sekali. Ini yang mudah saja. Nah, ini 1 poin 1 orang. Kalau kalian bisa menang, 7 saja menang kalian. Langsung selebrasi. Ya, minimal 7 menang. Kalau kalian 6, berarti kalian akan ditanding ulang. Oke.
5 detik satu orang. Sebutkan. Berarti dari sini, 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 sini. Awas. 5 detik dari sekarang. Sebutkan satu kata berawalan huruf. Ya tidak apa-apa. Huruf K. Kak. Kotak pensil. Kotak pensil. Kangguru. Katak. Katak kambing. Kura-kura. Kursi. Kalena. Kalena. Ya udah. Kangguru sudah. Ayo. Kancil. Kancil. Tepuk tangan untuk anak. Udah. 8. Alhamdulillah. 5, 4, 6, 8. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Berarti urutannya dari yang menang dulu. Yang menang membaca satu norma dengan contohnya. Contoh, norma agama. Contohnya menghargai kepercayaan orang lain. Oke? Silakan, dari Lutfi saja mewakili. Boleh? Oke, silakan Lutfi. Baca. Norma agama. Ya, norma agama. Yang nyaring. Itu baca yang di papan tulis saja. Iya. Norma agama menghargai kepercayaan orang lain. Norma agama contohnya menghargai kepercayaan orang lain, gitu. Pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Norma agama contohnya menghargai kepercayaan orang lain. Betul. Berikutnya kelompok Ainun. Ainun nomor 2. Norma kesusilaan contohnya saling menolong. Oke, betul. Adila nomor 3. Norma kesopanan contohnya meminta maaf. Betul. Oke. Norma hukum. Oke, silakan. Fahmi boleh. Norma hukum contohnya tidak mencuri. Terus tambahkan lagi. Berhenti ketika lampu merah. Oke, baik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Norma agama contohnya menghargai kepercayaan orang lain. Norma kesusilaan contohnya saling. Norma kesopanan contohnya meminta maaf. Norma hukum tidak mencuri dan berhenti ketika lampu. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan seputar macam-macam norma? Mungkin ada yang belum jelas? Sudah dapat dimengerti? Oke. Kalau kalian dapat dimengerti, Bapak harap kalian sudah benar-benar bisa menerapkan norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh norma agama. Kalau orang adzan, siap-siap sholat. Kalau ada orang sholat, kita tidak bisa sholat, setidaknya jangan mengganggu orang lain. Norma kesusilaan, pulang ke rumah, ibu, mamahnya Alisa. Nah, mama capek, cucikan piring ya. Berapa, Mang? 100 piring. Ditolong orang tua. Nanti kalau istirahat melewati bapak ibu guru, Pak, lewat ya. Atau salim, atau assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Baik, minta duit Pak. Jangan minta duit. Bapak juga kerja. Nah, itu norma kesopanan. Apalagi sama teman. Lutfi ada di seberang sana. Lutfi, masuk. Jangan. Turun saja ke bawah. Lutfi, masuk. Nah, seperti itu. Norma kesopanan. Maaf ya, maaf. Terima kasih. Terima gaji. Nah, gitu. Mana gajinya? Hilang. Norma hukum. Pakai sepeda listrik, jangan jumping di jalan nanti kalau belum. Pakai sepeda goes, jangan. Ini ada yang seperti ini. Standing namanya jumping. Jangan jumping berbahaya. Lakukan sebagaimana umumnya.
Oke, baik. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah 1 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pelajari kembali. Ini nanti suatu saat pasti akan kita evaluasi, kita jadikan soal ketika ulangan. Oke. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian seputar norma dalam kehidupan. Paham, Tom? Oke, silakan dibereskan bukunya untuk melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran berikutnya.